Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ristiasari dari kelas ESC semester 5 NIM 4011897. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Nah, 3 konsep yang berkait pada materi ini yaitu studi pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka konseptual. Langsung saja, yang pertama mengenai komponen studi pendahuluan. Pengertian dari studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Nah, di dalam mengadakan studi pendahuluan ini dapat ditemukan bahwa orang lain telah berhasil memecahkan masalah yang ia ajukan, sehingga tidak perlu bersusah payah menyelidiki. Apabila terdapat orang lain yang menyelidiki masalah yang hampir sama atau belum terjawab persoalannya, calon peneliti dapat mengetahui metode apa yang digunakan, hasil apa saja yang telah dicapai, bagian mana dari penelitian itu yang belum terselesaikan, faktor-faktor apa saja yang mendukung, dan hambatan apa saja yang telah diambil untuk mengatasi hambatan dalam penelitian. Nah, dengan demikian dengan melakukan studi pendahuluan ini, calon peneliti dapat menghemat banyak tenaga dan biaya. Manfaat studi pendahuluan yang pertama yaitu mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang kedua, tahu di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Yang ketiga, tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yang keempat, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Dan yang kelima, tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta kemanfaatan hasil. Untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan membaca literatur, baik teori maupun penemuan, mendatangi ahli-ahli atau manusia sumber untuk berkonsultasi dan memperoleh informasi. Dan yang ketiga, mengadakan peninjauan ke tempat atau lokasi penelitian untuk melihat benda atau peristiwa. Tujuan dari studi pendahuluan yaitu mengetahui secara pasti apa yang akan diteliti di lapangan, mengetahui secara lebih jelas tentang sumber data yang akan digali, agar kegiatan penelitian yang dilaksanakan bukan merupakan pengulangan dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain. Yang selanjutnya, dapat menentukan metode yang tepat guna menganalisis data yang telah dikumpulkan. Yang keenam, memperoleh pemahaman tentang kesimpulan yang akan diambil dari kegiatan penelitian. Yang terakhir, memperoleh gambaran tentang manfaat penelitian bagi kehidupan masyarakat secara nyata. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Definisi dari kajian pustaka ini yaitu daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, artikel, jurnal papers, tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama, akhir, atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Nah, fungsi kajian pustaka dalam penelitian yaitu mengungkapkan sumber-sumber data yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya, mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang dihadapi, mengetahui sejarah penelitian, membantu memilih prosedur, dan menghindari duplikasi. Kajian pustaka ini sangat penting, baik bagi peneliti maupun pembaca, karena kajian pustaka akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian. Dari sini akan diketahui keluasan dan kedalaman teori atau model yang dikembangkan untuk memecahkan persoalan. Daftar pustaka menunjukkan referensi buku yang kita gunakan sebagai landasan ilmiah dalam melaksanakan penelitian tersebut.
Sumber-sumber kajian pustaka itu ada 3, yaitu sumber primer atau sumber langsung yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasi oleh orang atau peneliti lain. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain oleh para sarjana dan peneliti yang melaporkan pekerjaan mereka kepada orang lain. Yang ketiga, sumber tersier seperti ensiklopedia, indeks, buku teks, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kerangka konseptual. Definisi dari kerangka konseptual ini yaitu konsep yang memberikan gambaran atau memberikan petunjuk kepada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Nah, kerangka konseptual ini juga berperan untuk mengidentifikasi jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, kerangka konseptual ini sangat penting untuk memahami apa itu arti variabel dan apa saja jenis variabel yang ada yang berkaitan dengan konsep dari masalah yang diteliti tersebut. Itu saja, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.